Kemudian yang keempat ya, penyusunan diagram alir. Ini harus dilakukan mulai dari bahan mentah, proses produksi hingga makanan siap untuk disantap atau dikemas gitu ya. Kemudian diagram alir ini juga mencakup semua urutan proses pengolahan dari masing-masing bahan yang dicampurkan, bagaimana prosesnya. Kemudian dibuat masing-masing HACCP untuk tiap produk. Jadi kalau ada 10 produk ya 10 HACCP, 10 dokumen. Misalnya ada yang satu paket ya, paket di buffet itu ya, di Prasmanan. Ada nasi putih, ada kerupuk udang goreng, ada sup, ada ayam goreng dan sebagainya. Semuanya dibuat dokumentasinya masing-masing sehingga menjadi standar baku pengolahan dan menjamin kualitasnya. Itu semuanya disusun diagram alirnya. Nah, ini contoh diagram alirnya tadi untuk kue putu ya, bahan-bahannya air, garam, dan daun pandan direbus gitu ya. Setelah direbus kemudian ada lagi yang lain, tepung berasnya diayak dulu. Setelah diayak kemudian diuleni sambil diuleni gitu. Kemudian ini dari rebusan air, garam, dan daun pandan tadi menjadi cairan ya, cairan ditambahkan pewarna makanan gitu. Setelah dicampur di sini masukkan ke ulenan tepung beras tadi. Ini adalah diagram alir seperti itu. Kemudian ulenan tepung berasnya dan seterusnya dicetak ya dengan cetakan bambu. Kemudian diisikan gula merah, kemudian dikukus. Setelah dikukus pada waktu panas tertentu, kemudian di lain pihak kelapa parut dikukus juga sehingga menjadi kelapa parut yang matang. Ini juga ada diagramnya. Setelah itu kelapa parut yang sudah matang ini dibalurkan kepada kue putu yang tadi sudah dikukus, sudah ada gula merahnya, sudah dalam keadaan cetakan gitu, sehingga masuk dalam cetakan kue putu sudah menjadi kue putu yang siap disajikan atau disantap. Kemudian pedoman yang kelima yaitu memastikan bagan diagram alir itu di tempat kerja. Bagaimana dikonfirmasikan kepada pelaksanaannya di lokasi kerja. Jadi tahapan prosesnya yang ditetapkan tadi dibawa ke lokasi kerja, dipastikan dulu. Kemudian masing-masing waktu pelaksanaannya ditetapkan juga dengan tim chef dengan para pembantunya gitu ya. Ini juga dipastikan. Kemudian pedoman yang keenam yaitu identifikasi potensi bahaya tadi dan penentuan tindakan pencegahannya. Ini pedoman yang keenam sama dengan prinsip yang pertama ya, dari 7 prinsip itu. Ini terdiri dari identifikasi bahan baku sampai dengan bahan pendukungnya, diidentifikasi semua. Kemudian pada proses pelaksanaannya itu diidentifikasi bahayanya sampai penyajian ke konsumen dan seterusnya, sehingga proses tingkat kemungkinan timbulnya bahaya dan keparahan itu bisa diketahui. Ini adalah pedoman yang keenam. Kemudian identifikasi HACCP terhadap bahan bakunya itu seperti apa. Nah, ini ada tabelnya ya. Jadi tabelnya misalnya untuk penerimaan bahan baku ini ya, tepung beras itu tabelnya tingkat bahaya, mikrobiologi, kimia, fisika. Tingkat bahayanya apa? Untuk mikrobiologi misalnya jenis bahayanya udah busuk dan berjamur. Penyebabnya apa? Bakteri. Kemudian tindakan pencegahannya atau pengendaliannya harus disimpan di tempat yang kering. Mudah busuk dan berjamur itu untuk tepung beras probabilitasnya apa? Medium. Kemudian keparahannya medium juga. Nah, ini untuk signifikansinya bisa signifikan ini kalau misalnya tingkat probabilitasnya medium dan keparahannya medium, ini signifikan. Dan seterusnya untuk bahaya kimianya apa?
jenis bahaya pestisida. Penyebabnya apa? Padi, dari sumber padi. Mungkin waktu penanaman padinya banyak hama wereng, banyak tikus dan sebagainya, sehingga tanaman padinya disemprot dengan pestisida, sehingga waktu panen kemungkinan waktu digiling itu masih ada berasnya yang terkontaminasi oleh pestisida gitu, sehingga ada kemungkinan bahaya kimianya. Tindakan pengendaliannya bagaimana? Pilih bahan yang organik, padi yang organik. Biasanya kalau padi organik kan tidak memakai pestisida. Itu kira-kira seperti itu. Dan seterusnya bahan bakunya, apalagi kelapa parut, ini ada mikrobiologi, mudah basi, kimia, fisika dan seterusnya. Kemudian penerimaan bahan bumbu juga begitu. Gula merahnya ini ada secara fisik mudah meleleh, daun pandannya ada kepompong misalnya ya di daun pandannya gitu ya. Tindakannya bagaimana dan sebagainya, ini semuanya dibuat tabel-tabelnya. Ini masih lanjutan, misalnya bahan aditifnya, bahan pewarnanya, bahayanya apa, kimia ya, mengandung bahan kimia karena disemprot menggunakan bahan-bahan yang terlarang misalnya gitu. Jadi tindakan pencegahannya harus membeli di produsen yang terpercaya sesuai dengan takaran dan sebagainya. Itu untuk pedoman yang tadi itu ya, harus dengan tabel gitu ya. HACCP dalam prosesnya. Ini contoh cetakan kue putu. Kemudian ini adalah waktu proses pengeluaran dari cetakannya ini, kue putunya. Kemudian identifikasi HACCP-nya terhadap proses pengerjaannya. Itu bagaimana? Sama identifikasinya ya, pakai tabel juga dari proses pelaksanaannya, bagaimana pengayakan, perebusan, pengadonan, pencetakan, pengukusan dan sebagainya. Ada bahayanya apa, jenis bahayanya apa, penyebab sumbernya apa, tindakan pengendaliannya bagaimana dan seterusnya, secara kebolehjadian dan tingkat keparahan, signifikansinya bagaimana. Ini semuanya dibuat HACCP-nya. Ini masih prosesnya ya, pembaluran yang terakhir tadi, bagaimana tingkat bahayanya. Ternyata misalnya mudah busuk dan bau ya untuk pembaluran itu, karena penyebabnya apa, ini ada tangan pekerja yang tidak higienis gitu ya, alatnya mungkin suhunya tidak pas gitu ya dan sebagainya. Ini tiap-tiap proses beda-beda. Ini proses HACCP untuk identifikasi HACCP untuk proses pelaksanaannya seperti itu. Kemudian pedoman yang ketujuh yaitu penentuan titik kendali kritis. Untuk prinsip yang kedua, di mana semua prosedurnya dari titik kendalinya, tahapannya, prosedurnya, semuanya potensinya dicek, bisa dikurangi atau dihilangkan atau bisa dicegah ya, sampai tingkat yang bisa diterima gitu. Katakanlah misalnya untuk tahapan pemanasan dengan kompornya kompor sumbu ya, kompor minyak gitu. Itu dicek sumber minyaknya, sumbunya itu tinggal berapa, kenapa kok waktu memanaskan kok enggak, misalnya tidak mendidih misalnya air. Ternyata setelah dicek sumbu kompornya itu tinggal 4 atau tinggal 2 gitu ya, jadi apinya tidak bisa besar dan sebagainya. Itu harus dicegah atau dikurangi supaya bisa diterima. Kalau misalnya sumbunya tinggal 2 ya harus ditambah misalnya minimal 8 misalnya, kalau jumlah sumbunya 12 misalnya gitu. Penentuan titik kendali kritisnya ini dengan menggunakan decision tree atau pohon penentuan, itu nanti ada di belakang. Sedangkan pedoman yang ke-8 yaitu penentuan atau penetapan batas kritis pada tiap-tiap critical control point-nya, yaitu batas yang memisahkan antara kriteria yang dapat diterima atau tidak gitu. Ini yang paling sulit dapat diukur. Ini misalnya masalah suhu ya, memanaskan kue putu tadi, perebusan, suhunya kira-kira 60 derajat apa 70 derajat ya, atau 80 derajat. Ini harus benar-benar ditentukan. Kalau misalnya 70 derajat mungkin
dia darinya cukup, wah kalau dari saya itu masih kurang panas, misalnya seperti itu nggak boleh, harus terukur gitu ya. Atau menggunakan informasi dari tenaga yang sudah berpengalaman di situ, sudah lama di situ. Wah kalau menurut feeling saya itu kayaknya belum masak, misalnya seperti itu. Itu bisa juga dilakukan, dipakai untuk penetapan batas kritis. Tapi ini kurang objektif ya, karena sebisa mungkin harus deskriptif dan kuantitatif, artinya bisa ditentukan angkanya sehingga mudah diamati dan dikendalikan. Ini penetapan batas kritisnya seperti itu, nanti saya kasih contoh-contohnya. Saya kira dipenggal di sini dulu ya, nanti dilanjutkan lagi.